belakang turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Setelah mengalahkan komunitas kafir, Nabi Muhammad mengambil 1/5 dari harta rampasan perampokan. Aku berhak mengambil 1/5 dari harta rampasan dan memilih terlebih dahulu apa yang kuinginkan, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah Rasul-Nya. Ribut banget sih, karena Nabi dapat 1/5 bagian. 1/5 bagian tuh sedikit, emang banyak. Setelah itu, Nabi Muhammad membagi sisa rampasan perampokan di antara para prajurit muslim. Pembagian harta jarahan ini tidak selalu berjalan lancar, karena semua pihak merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Seorang lelaki muslim Ansar berkata, "Aku bekerja keras memerangi kafir, sampai hampir mati, tapi hanya ini yang kudapatkan. Sudah jelas bahwa pembagian harta rampasan ini tidak dilakukan dengan jalan Allah." Nah, pelajaran dalam Islam berkali-kali banyak di dalam Al-Quran itu adalah pelajaran untuk kita selalu bersyukur. Kenapa selalu bersyukur? Karena kadang-kadang ya lumrah manusiawi, manusia itu merasa kurang. Karena si bapak ini kan juga merasa kurang. Dia dikasih bagian cuma itu, dia bilang saya sudah berperang lebih banyak, harusnya dapat lebih banyak. Semua orang pengennya tuh dapat bagiannya lebih banyak. Jadi dia merasa kesel karena dapatnya segitu. Nah, beratnya jadi pemimpin juga bagaimana harus bisa adil itu, karena ya manusia bermacam-macam. Memang seperti ini. Pasti setiap orang tuh pengennya dapatnya lebih banyak. Nggak ada yang mau dapat sedikit itu. Semuanya memang kayak begitu. Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling setia. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang Ansar itu, dia menjadi marah. "Kamu sungguh kurang ajar. Apakah kamu memang menuduh Rasulullah mengambil bagianmu? Dasar musuh Allah. Aku akan melaporkan perkataanmu kepada Rasulullah." Ibnu Mas'ud kemudian pergi kepada Nabi Muhammad dan menceritakan apa yang dikatakan oleh orang Ansar itu. "Dia mempertanyakan caramu membagi harta rampasan dan menuduhmu tidak adil kepadanya." Mempertanyakan harta rampasan dan menuduh tidak adil. Ya, beratnya jadi pemimpin tuh begitu. Kadang orang pengen jadi pemimpin, padahal dia nggak tahu jadi pemimpin itu kalau dihormati sehormat-hormatnya, tapi kalau dihinakan sehina-hinanya. Karena apa? Ya harus menangani berbagai macam orang, berbagai macam sifat seperti ini, dapat tuduhan dan segala macam. Wajah Nabi memerah dan beliau berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa. Dia diganggu dengan perkara yang lebih buruk dari ini, namun tetap bersabar." "Apa yang membuatmu mengaitkan ini dengan Musa?" Pada zaman Nabi Musa, orang-orang Israel itu suka mandi bersama. Oleh karena itu, mereka bisa melihat tubuh orang lain yang mandi bersama mereka. Berbeda dengan kebanyakan orang Israel, Nabi Musa lebih suka mandi sendirian. Hal ini menyebabkan banyak tuduhan miring yang digosipkan kepadanya. Tentu saja dia ogah mandi bersama kita karena tubuhnya cacat. Dia tentu menyembunyikan diri karena menderita cacat pada kulitnya. Mungkin kusta atau hernia di buah pelirnya atau cacat lainnya. Hah? Dia memiliki hernia di bagian tubuhnya yang itu? Sungguh menjijikkan. Tidak heran dia selalu ingin mandi sendirian. Nah, kenapa terkadang ada ungkapan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Ya ini sifat manusia itu nggak di mana-mana, nggak di negara mana, pokoknya seluruh dunia dah. Memang kita makhluk ciptaan Allah ya hampir sama saja. Jadi itu apa artinya? Suka menggosip, suka menjelekkan orang, suka memfitnah, sadar nggak sadar bahwa kadang-kadang juga orang itu tidak niat memfitnah, tidak niat menjelekkan orang juga karena misalkan terbawa karena gosip, karena omongan orang, bisa juga terbawa. Makanya sebisa mungkin tuh harus bisa mengerem dari diri sendiri gitulah ya. Jadi
Ya begitu, gosip itu ada apa aja manusia itu digosipin siapa aja. Mereka tidak menyadari bahwa Allah menguping gosip fitnah mereka dan bahwa Allah ingin mengungkapkan kebenaran. Kalian anggap Allah itu manusia ya, sehingga dibilang menguping gosip. Allah itu bukan menguping gosip. Memang Allah itu maha melihat, maha mendengar apapun yang kita lakukan. Makanya kita harus berhati-hati. Walaupun tidak kelihatan manusia, Allah pasti melihat apapun yang kita lakukan, apakah itu keburukan ataupun kebaikan. Itu memang seperti itu. Suatu hari Nabi Musa bersiap mandi. Dia meletakkan pakaiannya di atas batu. Akan tetapi batu itu tiba-tiba lari sambil membawa pakaiannya. Nabi Musa bergegas mengejar batu itu sambil berkata, Hai batu, kembalikan pakaianku. Batu itu berlari ke daerah di mana banyak orang berkumpul. Sehingga orang-orang Israel melihat Musa tanpa pakaiannya. Demi Allah, tak ada yang aneh pada tubuh Musa. Di mana kusta atau hernianya? Anunya begitu bagus dan sempurna. Disinilah kekuatan Allah ya. Nabi Musa saja, intinya seluruh nabi dan rasul itu pada masanya, pada zamannya itu banyak dipitnah, banyak disakitin, banyak dianiaya. Bukan cuma Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi Musa. Betapa perjuangan mereka itu ibaratnya berat. Jadi seorang pemimpin itu memang pasti begitu, kena ibaratnya kena fitnahan, disakitin orang. Nabi Musa aja seorang pemalu yang cuma pengen mandi sendiri, dia digosipin macam-macam. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah kirimkan batu untuk mengambil pakaiannya, sehingga beliau akhirnya jadi telanjang, diperlihat oleh banyak orang bahwa di dalam tubuhnya itu bersih. Karena apa? Pada masa itu gosipnya adalah Nabi Musa memiliki penyakit di kemaluannya dan lain-lain. Jadi yang Allah perlihatkan juga itu. Nah, hikmahnya apa bagi kita? Bila mana kita dipitnah, kalau kita bisa melawan, silahkan lawan kalau memang bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, misalkan musuh kita lebih kuat ya, pasrah aja sama Allah. Kita ibaratnya berserah diri, banyak berdoa, memohon ampun, memohon pertolongan. Nanti Allah sendiri yang akan menolong kita. Seperti Nabi Musa ini, Allah sendiri yang menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa Nabi Musa itu tidak seperti itu. Itu saking ibaratnya kita itu tidak bisa membela diri sendiri, Allah yang akan turun tangan. Itu kejadian. Nabi Musa pun seperti itu gitu ya. Jadi juga jangan mengatakan kalian mencintai nabi lain tapi membenci Nabi Muhammad. No, buktinya semua nabi itu disakitin. Kalau kamu memang lebih mencintai nabi lain daripada Nabi Muhammad, kenapa nabimu kalian sakitin juga? Kan jadi pertanyaan itu. Allah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang mencela Nabi Musa bahwa tuduhan mereka tidak berdasar dan bahwa kemaluan Nabi Musa itu sempurna, tiada cacatnya. Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Begitulah, sama seperti Allah membela Musa, dia juga akan membelaku dari tuduhan fitnah terhadapku. Tapi ini bukanlah kali pertama Nabi Muhammad dituduh mencuri jatah harta jarahan orang lain. Bukan kali pertama Nabi Muhammad dituduh mencuri. Ya Allah, betapa sabar Nabi Muhammad, betapa besar perjuangannya beliau, makanya beliau bisa memenangkan Islam. Karena apa? Dia sendiri bilang tuh, bukan sekali ini Nabi Muhammad dituduh mencuri, berarti sering. Ya Allah, Nabi Muhammad memang lebih orang yang sabar ya, orang yang pemaaf dan orang yang
lembut, bahkan seringkali dia dipitnah. Ya ampun, dipitnah tuh nggak sekali dua kali. Makanya siapa yang belum mencintai Nabi Muhammad, Anda keterlaluan. Nabi Muhammad tuh orang yang luar biasa, hebat. Ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 161 yang terjadi setelah perampokan Badar. Sebuah jubah merah hilang dari kumpulan harta rampasan perampokan. Hei, di mana jubah merah yang tadi ada? Jubah itu seharusnya ada di sini dan tidak boleh ada yang mengambilnya. Rasulullah mungkin telah mengambilnya. Jubah merah hilang saja, mereka berani menuduh Nabi yang mengambilnya. Ya ampun, jadi gitu ya. Perjuangan seorang pemimpin tuh memang tidak mudah. Jadi kadang itulah resikonya, karena banyak orang jajaran di bawahnya yang orang berbeda-beda. Tapi memang keterlaluan, manusia tuh kayak begitu. Makanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sudah mengenal bagaimana manusia, bagaimana sifat manusia. Makanya di Al-Quran itu sudah ada semuanya ya. Jadi dituduh oleh bawahannya sendiri. Nah, ya ampun, bagi Anda yang mengalami itu wajar, Nabi Muhammad juga mengalami. Ya Rasulullah, mengapa engkau mengambil jubah merah dari barang jarahan? Engkau harus mengembalikan jubah itu, Rasulullah. Loh, aku tidak mencurinya. Beraninya kamu menuduh aku melakukan itu? Tunggu. Allah baru saja memberikan wahyu kepadaku. Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Dan tak mungkin seorang nabi berkhianat tentang rampasan. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Intinya di sini mereka tuh meragukan Al-Quran, wahyu yang didapat oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Mereka mengatakan bahwa ini kata-kata Nabi Muhammad. Nah, tidak mungkin seorang rasul atau seorang pemimpin itu mengambil harta seperti yang dituduhkan. Bila mana memang seperti itu, nanti di hari kiamat dia akan membawa apa yang diambilnya. Jadi dalam Islam, seseorang yang misalkan mencuri, terus berbohong, tidak mengaku bahwa dirinya mencuri, nanti di hari kiamat itu akan dibawa apa yang diambilnya itu. Jadi nggak usah takut. Dan siapapun yang berbuat kebaikan, berbuat keburukan, semuanya akan dapat balasannya. Dan tidak akan dizolimi, tidak akan disia-siakan. Karena apa? Sudah Allah catat amal baik, amal buruk seseorang. Ya, jadi yakini itu. Jadi kenapa pelajarannya di sini adalah jangan kebanyakan nuduh kalau belum tahu. Ya Allah, kita tuh nggak boleh menyakiti pimpinan. Seandainya pun pimpinan atau presiden itu nggak benar, nanti Allah akan tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara lain-lain. Jadi kita jangan mengambil bagian jadi orang yang memfitnah dan menuduh juga. Ngeri loh. Anda mungkin tidak tahu betapa kejamnya sebuah fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Anda tidak akan tahu kejamnya sebuah fitnah kalau Anda belum mengalami difitnah. Nanti kalau Anda sudah mengalami difitnah, Anda baru tahu betapa besar rasa sakitnya. Begitulah, Allah sudah memberikan jawaban bagimu. Tapi lalu siapa yang mencuri jubah merah itu? Kita masih tetap tidak tahu. Dia bilang Allah lupa memberitahu hal itu. Nah, tuduhan fitnahan bisa dibuat ya. Kayak misalkan ada seseorang mengatakan, "No, si Ono yang ngambil." Kalau dia bilang si Ono yang ngambil, ibaratnya tahu dia benar-benar yang ngambil, belum tentu si A itu mengambil. Bisa saja si B itu yang nganterin ke tempatnya. Bagaimana caranya supaya bisa diketemukan di tempat si A. Itu namanya timbul lagi fitnah. Nggak boleh kita ibaratnya menuduh orang, karena kalau nggak benar gimana, ya kan? Ternyata Allah lupa memberitahu kita akan hal itu.
hal begitu saja diributkan. Ya salam ya manusia, ya pengen banget sih tahu. Ya itu namanya kadang-kadang orang mencari kambing hitam, mencari orang yang bisa disalahkan, ya kan? Setelah perang Hunain berakhir, Nabi Muhammad kembali menghadapi masalah distribusi jatah rampasan perang. Meskipun dia telah mengambil 1/5 bagian jarahan, tapi dia tidak membagikan 4/5 sisanya kepada para pengikutnya, seperti yang biasanya dia lakukan. Nah, dari harta rampasan perang, Nabi Muhammad biasanya dapat 1/5. Jadi 4/1/5-nya itu biasanya dia bagikan, ya kan? Biasanya dibagikan. Nah, baru sekali ini aja nggak dibagikan, langsung ribut orang. Aku membutuhkan bagian itu untuk membujuk orang-orang Hawazin agar menerima Islam. Kemudian Nabi Muhammad memberikan banyak unta dan harta benda kepada para mu'alaf dari suku Hawazin. Terima kasih Rasulullah. Kami setengah mati bertempur melawan mereka kaum kafir. Namun sekarang Rasulullah memberikan mereka jatah Mereka jarahan bukan milik lagi kami. kaum kafir karena telah masuk Islam dan mendapat upah karenanya. Tapi bagaimana dengan jatah kita? Kita harus minta Rasulullah untuk bersikap adil. Manusia kalau pamrih tuh begitu. Jadi dia marah nggak dapat bagian. Padahal Nabi sudah katakan bahwa itu untuk diberikan kepada orang lain. Jadi serakahnya manusia itu memang begitu, apa-apa untuk dirinya sendiri, nggak ada kepikiran buat orang lain. Jadi kita sendiri harus belajar dari Nabi Muhammad bahwa kita tuh harus belajar memberi. Mereka kemudian menghadap Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, bagilah rampasan unta dan ternak kecil bagi kami. Kami telah berjuang keras mengalahkan musuh Allah dan sekarang mana bagian kami? Umat muslim marah karena tidak mendapatkan jatah jarahan mereka. Mereka kaum kafir. Namun sekarang Rasulullah Mereka mendorong Nabi Muhammad ke jangan sebuah dorong pohon. begitu. Para muslim Berhenti. merenggut jubahnya Jangan maksa. sampai terlepas dari tubuhnya. Hei kalian, kembalikan jubahku. Kembalikan jubahku. Nah, betapa besar perbuatan mereka untuk menyakiti Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang ya begitu, sifat iri, sifat kesel, sifat benci, tidak sabaran, manusia itu memang memiliki itu. Makanya kita harus mengendalikan hawa nafsu. Bahkan Nabi Muhammad aja didorong, diambil jubahnya, tapi beda loh, bukan jubah yang merah mereka tuduh nyuri itu. Jadi mereka sambung-sambungin dengan cerita sampai jubah Nabi Muhammad ini dilepas. Ya tega sekali, sampai seperti itu loh, cuma gara-gara duit. Jadi intinya apa sih? Jadi intinya memang harta, duit itu bisa bikin orang jadi ribut. Bener dah. Jadi manusia zaman sekarang juga begitu. Kita memang ciptaan Allah, memang semua itu yang ada di dalam Al-Quran, kejadian yang ada kepada Nabi Muhammad itu memang terjadi di kehidupan sampai sekarang. Makanya saya mempercayai Al-Quran benar dari Allah, bahwa kita ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Sampai sekarang pun manusia ya begitu. Kalau masalah harta ya bisa ribut, entah itu harta warisan, entah itu pembagian saham, entah itu pembagian kerjasama usaha, apapun begitu. Jadi orang kadang-kadang bisa terjadi ribut karena salah paham. Makanya perlunya adalah sebagai pengusaha, sebagai usaha itu perlunya namanya pembukuan yang jelas. Jadi keluar masuk uang, terus buat siapanya, buat keperluan apa. Karena apa? Bisa timbul terjadi fitnah bagi yang memegang gitu loh. Kalau pemimpin presiden ya bagi presidennya dia akan kena tuduhan seperti itu. Tapi kalau bagi kita sebagai pengusaha ya bosnya akan kena tuduhan seperti itu. Bila mana pembukuannya itu tidak ada. Jadi pelajaran yang kita ambil apa? Ya suatu saat orang akan menuntut, memang akan bertanya, kemana nih uang, dapatnya berapa, buat ini, buat itu, begitu memang. Jadi memang harus menyiapkan pembukuan. Bahkan untuk dagang pribadi kita sendiri, kita harus jelas pembukuannya. Hari ini kita dagang
penjualannya berapa, pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, buat makan berapa, harus jelas supaya kita jelas nanti labanya berapa, sisanya berapa gitu. Aku tidak mengambil rampasan perangmu. Baik, baik. Aku akan memberikan 1/5 bagianku kepada kalian. Setelah mendengar janji bakal diberi khumus Nabi, para muslim mulai tenang kembali. Keterangan ini tertulis dalam The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 31. Orang-orang mengikutinya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, bagilah rampasan unta dan ternak kecil di antara kami," sampai mereka mendorong dia sebuah pohon dan jubahnya ditarik dari tubuhnya. Dia berkata, "Wahai orang-orang, kembalikanlah jubahku." Wahai orang-orang, demi Allah aku tidak mengambil apapun dari rampasan perangmu, bahkan sampai rambut ini, kecuali 1/5, dan 1/5 itu akan dikembalikan kepada kalian. Jadi Nabi dengan jelas berjanji kepada umat muslim bahwa dia akan memberikan bagian miliknya, yakni khumus, yang merupakan 1/5 dari rampasan perang kepada umat muslim. Tapi apakah Nabi memenuhi janjinya? Tentu saja tidak. Aku memutuskan untuk membujuk orang-orang Quraisy agar menerima Islam, apalagi mereka sudah membantuku dalam perang Hunain melawan suku Hawazin. Butuh banyak unta dan emas untuk menyenangkan orang Quraisy. Seperti biasa, Nabi membenarkan tindakannya dengan pesan ilahi dari Allah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Para pemimpin Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb, kedua putranya Muawiyah dan Yazid, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Uyayanah bin Hisn, dan banyak lagi, menjadi dikenal sebagai orang-orang yang menerima 100. 100 apa nih? Aku memberikan 100 unta kepada masing-masing dari kalian. Makasih, terima kasih. Dan makin banyak lagi katanya. Ya alhamdulillah, berarti walaupun harta rampasan perang sama Nabi Muhammad itu dibagikan ke orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, jadi pelajarannya apa di sini? Kita tuh jangan jadi orang yang kikir ya. Apa-apa buat sendiri, dikumpulin sendiri. Belajarlah untuk berbagi. Berbagi itu pelajaran yang harus kita ambil dari Nabi Muhammad, dari Islam. Kita tuh harus memberi kepada orang lain, jangan apa-apa buat kita walaupun kita yang mencari. Karena apa? Orang Islam sejati itu dia mau memberi, mau berzakat, mau bersedekah. Nah, kalau kalian belum pernah berzakat, bersedekah, memberi berinfak, perlu dipertanyakan, kamu udah melaksanakan Al-Quran belum? Seluruh rampasan Hunain dibagikan di antara orang-orang Quraisy dan suku-suku Badui. Dia memihak sukunya sendiri dengan harta rampasan itu. Dia mengabaikan kami, padahal pedang kami masih basah dengan darah kafir. Mengapa kalian mengeluh? Bukankah kalian seharusnya senang ketika mereka memilih kekayaan sedangkan kalian membawa Nabi pulang bersama ke rumah kalian? Demi Allah, bukankah aku ini jauh lebih baik daripada harta rampasan? Kalian akan mendapatkan lebih banyak harta di masa depan. Bersabarlah. Kita bisa melihat bagaimana Nabi dengan licinnya bernegosiasi dengan mereka. Licinnya bernegosiasi, ya begitulah pelajarannya bahwa seorang pemimpin itu harus pintar bernegosiasi. Makanya siapa yang menjadi pemimpin, jadi ulama, jadi presiden, memang harus pintar ngomong, pintar negosiasi, harus sekolah, harus belajar, ya kan? Dan Nabi mengatakan bahwa nanti di hari kemudian kalian akan mendapatkan harta lebih banyak. Nah, terbukti kan kaum Ansor, turunan kaum Ansor sekarang itu mereka kaya raya. Pada dasarnya manusia itu memang kikir, pelit, bakhil gitu ya. Tidak mau mengeluarkan hartanya dari duitnya sendiri gitu loh. Padahal pelajaran yang Nabi Muhammad berikan, pelajaran yang Allah berikan bahwa kita itu harus memberi kepada orang lain. Kalau kayak sekarang misalkan ada tukang ngamen, ada orang-orang yang pak ogah gitu ya, walaupun terkadang ibaratnya sebel juga sih ada pak ogah misalkan malah bikin macet. Cuman kalau saya masih berpikirnya lebih bagus,
walaupun mereka menjadi Pak Ogah di pinggir jalan, ya itu lebih bagus daripada nganggur. Emang gak capek itu jadi Pak Ogah berdiri lama seharian kepanasan, kehujanan? Capek, mereka mau ngerjain gitu loh, walaupun cuma dapat dari orang 1.000 2.000 doang mereka kumpulin. Itu lebih baik daripada nganggur. Jadi ibaratnya, jadi jangan segan-segan kita untuk memberi. Siapa aja yang datang kepada kita, kasih aja tuh, nggak perlu banyak-banyak gitu loh. 1.000 2.000 juga mereka tidak akan gimana-gimana, ya nggak apa-apa, namanya juga pemberian, bersyukur. Nah ini yang belum manusia pahami kadang-kadang, bahwa bersodakoh itu, memberi itu malah akan membuat kita kaya. Orang yang kita beri, dia cuma mendapatkan kenyangnya, dia dapat uang, entah dia buat beli makan, entah dia buat bayar kontrakan, ataupun buat bayar sekolah. Beda ya, misalkan orang yang membuat buat apa, yaitu hak dia, namanya udah jadi duit dia. Tapi kita yang memberinya, kita dapat berkahnya, dapat doanya. Malah uang yang kita beri, kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari kita. Kita pun bisa jadi dikenal orang yang baik. Kalau orang itu sedang berdoa kepada Allah, dia akan mendoakan kita tanpa sengaja. Kita pun bisnis kita akan lancar, segala apa yang kita lakukan mudah saja. Anda belum percaya? Makanya lihat, orang-orang yang banyak memberi itu cenderung lebih kaya. Memang ada orang yang gak suka memberi itu kaya juga. Misalkan dia duitnya medit ya untuk diri sendiri, bisa juga kaya, tapi hatinya miskin, kurang mulu, dan dikenal orang apa? Dia mah pelit, dia mah medit, koret gitu. Orang terkenalnya begitu kenalnya. Jadi gak ada kebaikan yang orang kenal dari dia. Tapi kalau kita baik, banyak memberi seperti yang Allah perintahkan, orang yang banyak memberi, banyak yang sodakoh itu lebih kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya, tapi apa-apa juga harus ikhlas ya, memberi juga harus ikhlas. Jangan mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita. Biar Allah yang membalas. Dengan cara apa? Ya usaha kita lebih lancar, rezeki kita lebih banyak gitu loh. Apa yang kita lakukan dipermudah gitu. Jadi sekarang patut dipertanyakan, kalau kamu masih miskin, kamu tipe orang yang sudah memberi, sudah sedekah apa belum? Kamu tipe orang yang sudah mengerti bahwa sedekah itu membuatmu bisa kaya atau belum? Apakah kamu menjadi orang yang sudah bisa bersedekah setiap hari atau belum? Ataukah kamu menjadi orang yang sangat takut kalau memberi kepada orang lain? Itu patut dipertanyakan apa yang kamu lakukan kalau kamu masih miskin. Karena apa? Orang banyak memberi, banyak sedekah itu tidak mungkin miskin. Kebanyakan itu walaupun tidak kaya-kaya banget, tapi cukup, tapi ada. Nah, kalau misalkan banyak bersedekah cuma ingin mencari nama baik, udah tahu hidup susah, tapi sedekahnya jor-joran, ngasih ini, ngasih itu, padahal pendapatan kita sedikit, itu juga salah. Karena apa? Itu namanya kita cuma pengen dilihat orang bagus, tapi kita tidak bisa memanage keuangan. Jadi imbal baliknya dari sedekah itu, kita juga harus bekerja keras, kita harus memiliki keahlian, kita harus bisa melakukan pekerjaan yang kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Akhirnya rezeki itu akan datang. Intinya, kalau kita itu bersedekah, memberi, kita akan lebih banyak dapatnya. Karena di situ kan ada di Al-Quran nanti ya, bahwa Allah akan mengganti 7 kali lipat. Menawarkan janji harta di masa depan untuk meredakan kekecewaan mereka karena tidak menerima upah jihad apapun. Jadi yuk belajar untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan, agar kita bisa menjadi seperti keturunan kaum Ansor. Jadi orang yang kaya raya,
walaupun bukan kita yang merasakan, tapi anak cucu kita yang bisa merasakan gitu. Walaupun pada zaman itu kaum Ansor itu ibaratnya dipaksa untuk memberi, padahal mereka tidak mau istilahnya, cuma karena mereka masih beriman, mereka mengerti, setelah dipahamkan ya mereka mau memberikan 4/5 itu untuk orang lain. Nah berkahnya apa ya, mereka bisa menjadi kaya raya. Nah kita juga begitu ya, jangan pelit-pelit, jangan memberi itu yang tidak kita sukai baru dikasih ke orang. Ibaratnya makanan kita makan sendiri, kita simpen juga kita nggak bakal kenyang, akhirnya busuk doang. Tapi kalau kita kasih ke orang lain, kali orang itu sangat senang, dia misalkan baru pernah memakan itu. Uang juga gitu, kita harus punya rasa empati gitu loh kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Takutnya pada masanya kita mengalami masa sulit, masa susah, terus nggak ada yang bantu sama sekali, nah gimana? Sedih kan? Yaitu pelajaran yang Allah perintahkan, bahwa kita memberi untuk apa? Kita itu peduli kepada orang lain. Terus apa jeleknya sih Islam? Bagus kan saling memberi, saling membantu. Jadi hilangkan tuh sifat manusianya, manusia asli itu, kikir, bahil, koret, medit tuh, hilangkan ya. Belajarlah untuk memberi kalau kamu mau kaya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik, cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.